Karena tujuan Hitler ada dua ya. Pertama, meminimalisir Uni Soviet itu menginvasi Jerman duluan ya. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan melanjutkan janji gue di video kemarin. Gue akan membuatkan satu video operasi Barbarossa. Apa sih operasi Barbarossa itu? Jadi operasi Barbarossa adalah tujuan Hitler untuk menguasai Uni Soviet atau USSR. Uni Soviet Social Republic atau Eropa Timur lah lebih tepatnya. Kenapa demikian? Karena tujuan Hitler ada dua ya. Pertama, meminimalisir Uni Soviet itu menginvasi Jerman duluan ya. Daripada dia diinvasi, lebih baik dia menginvasi. Mungkin itu ya pikir Hitler. Yang kedua adalah untuk menguasai sumber-sumber minyak dan ladang gandum yang melimpah di Uni Soviet. Karena lu tahu sendiri lah, Uni Soviet itu gede banget. Fotonya ada di sini, sebelah kanan. Kenapa Hitler menamakan operasi ini dengan operasi Barbarossa? Karena kita flashback ya. Kita flashback pada tahun 1200-an, Kaisar Frederick Barbarossa ketika itu kan melancarkan serangan ke Yerusalem dan dia menamakannya operasi ini Barbarossa. Karena dianalogikan dia itu seperti Jenderal Frederick Barbarossa. Seperti itu. Seberapa banyak kekuatan militer Hitler pada saat itu untuk dikalahkan ke Uni Soviet? Aduh, gue sih di sini bisa geleng-geleng kepala terus bener dah. Banyak banget. Ada 4.000 tank, 5.000 pesawat tempur, belum 600.000 angkatan darat yang menggunakan motor. Itu belum yang menggunakan kuda loh. Karena kan ada dua ya, kavaleri Hitler pada saat itu untuk menyerang Uni Soviet. Ada yang pakai kuda, ada yang pakai motor. Jadi motornya itu kayak gambar di samping. Jadi kayak ada dudukan sampingnya yang mirip-mirip Vespa zaman sekarang yang dimodif itu. Seperti itulah. Belum ada 5.000 pesawat tempur ya, Stuka-Stuka gila. Ini raungannya serem banget sumpah Stuka tuh ya. Apalagi dengan bomber-bombernya. Ya juga Hitler itu mengarahkan juga bertonton bom loh. Bukan kilo lagi, ini tonton. Bertonton bom loh. Gila kan, gue nggak bisa bayangin sini. Udah pada hancur pasti itu gedung-gedung kan, sekolah-sekolah, rumah-rumah warga yang nggak tahu apa-apa pasti pada hancur. Gila sih Hitler ya. Jadi pada sebenarnya ini gue cukup aneh juga sih. Karena pada tahun 1939 atau setahun sebelum Hitler mengadakan invasi ke Uni Soviet, Hitler itu menandatangani ya, dan Joseph Stalin maksud gue ya. Jadi mereka itu menandatangani yang namanya Fakta Molotov-Ribbentrop maksud gue ya. Jadi intinya fakta itu, intinya jangan saling serang lah. Udah kita tetap damai-damai aja maksudnya kayak gitu. Cuman enggak loh. Waduh gila sih Hitler ya. Ya wajar aja sih. Mungkin Hitler sudah kayak merasa di atas angin lah. Karena Perancis sudah takluk, terus Belgia udah takluk, nggak ada apa-apanya kan. Terus Inggris juga hampir takluk ya. Bahkan setelah Prancis itu takluk, Hitler itu sering banget tuh mengebom kota-kota di London. Jadi pada anak-anak tidur, Hitler mengarahkan pesawat-pesawatnya tuh buat ngebomin kota-kota di London ya, khususnya kota-kota yang yang memproduksi gitu ya, yang memproduksi senjata-senjata militer. Kayak misalkan pabrik-pabrik pistol, pabrik-pabrik tank, pabrik-pabrik apa tuh? Pabrik-pabrik senapan gitu kan. Pokoknya dibomin tuh. Kelasan Inggris kan, Inggris itu kan udah banyak daerahnya gitu kan. Tapi hampir takluk pada saat itu. Ya wajar aja Hitler merasa, wah Prancis sama Inggris aja udah gampang gua taklukin. Uni Soviet kenapa enggak? Padahal jenderal-jenderalnya itu menyarankan untuk tidak ya. Untuk tidak gegabah dan tidak buru-buru. Tapi ya kita tahu sendiri namanya Hitler. Dia nggak mau dibantah ya. Kalau kata dia A ya udah A, kata dia B udah B. Kalau ada yang lawan, auto pindah alam jenderal-jenderalnya ya. Nah di sini gue flashback lagi ya, atau balik lagi ke pembahasan pokok.
yaitu Operasi Barbarossa. Nah, awal mula kekalahan atau kegagalannya bagaimana? Jadi pada tahun-tahun atau 2 bulan ya, 2 bulan pada tahun 1941 bulan Juni, 2 bulan setelahnya Juni, Juli, Agustus ya, Agustus tahun 1941 Hitler itu mulai merasakan ya ada yang nggak beres ini. Karena apa? Karena musim ya, musim dingin, cuaca ekstrim banget pokoknya pada saat itulah. Nah, karena cuaca ekstrim, jadi tank-tank baja atau senapan-senapan mereka itu pada macet. Terus mobil-mobil mereka itu, motor-motor mereka, ya lu bayangin aja lah. Udah ada badai salju, musim dingin. Jadi for your info nih ya, musim dingin di Uni Soviet itu beda loh. Atau sekarangnya Rusia ya. Musim dingin di Rusia tuh beda, gak kayak di Eropa bagian lain. Di Eropa yang apa sih, kayak macam Jerman aja kan udah dingin banget, di sana itu lebih dingin lagi, gila. Ditambah lagi ada salju. Kalau nggak ada salju aja itu udah dingin, itu pasti itu jadi macet lah, membuat macet gitu ya, membuat macet mesin-mesin tank. Ya wajar aja lah, musim dingin kan, besi-besi pada karat, terus juga senapan-senapan pada macet. Jadi lu bayangin aja ketika perang itu kan, pas mau nembak mesin macet, aduh, lu ditembak duluan, selesai tuh urusan. Terus juga kan pembawa logistik itu kan, mobil-mobil macet, jalan berlumpur, waduh itu udah susah banget dah. Jadi dia belum diserang aja kan udah kepayahan duluan, apalagi Jerman itu kan dibagi 2 front ya. Jadi logistiknya itu nggak fokus, nggak apa ya, kurang lah bisa dikatakan. Misalkan ada 1 ton beras atau 1 ton gandum lah ya, 1 ton gandum dibagi 2 tuh, buat front timur ke tentara Hitler yang di USSR gitu kan, di Uni Soviet. Belum buat tentara dia di bagian barat sana yang lagi menginvasi Inggris ya, yang mencoba menaklukkan Inggris maksud gue. Jadi menurut gue ini blunder banget sih. Harusnya Hitler selesain dulu di front barat. Setelah selesai gitu kan, setelah takluk semuanya, Inggris takluk, ya udah, dia tinggal mengerahkan tentaranya ke timur. Padahal Stalin tuh udah kalang kabut ya, Stalin itu udah ketakutan banget ini. Karena apa? Mungkin Stalin itu berpikir seperti ini, di bagian Manchuria sana, di belakang Uni Soviet, di ujung sana ya, ujung belakang Uni Soviet itu kan ada Manchuria. Yang Manchuria itu kan dikuasai Jepang. Jadi yang pasti khawatir lah Jepang, sedangkan Jepang itu bersekutu dengan Jerman. Makanya pada saat intelijen Uni Soviet itu melaporkan kepada si Joseph Stalin itu kan bahwa Hitler akan menginvasi Uni Soviet, dia terdiam dulu ya, nggak langsung berbicara apapun karena dia mikir seperti itu. Karena di ujung kanan kiri depan belakang itu sekutu Hitler semua. Di ujung sebelah sana ya, sebelah, pokoknya kalau lu lihat peta Uni Soviet nih, gua ada di sebelah kanannya. Di bagian belakang itu kan ada Manchuria, itu udah dikuasai Jepang. Terus di bagian sananya, sisi sebelah sana ya, lu lihat aja di peta kanan nih. Itu kan ada Finland ya. Finlandia itu kan udah bersekutu juga sama Jerman. Jadi si Joseph Stalin juga ini bingung. Gua mau terima invasi Jerman atau gua nyerah nih. Karena kan dia dikungkung lah, diapit gitu kan, diapit negara-negara yang menjadi sekutu Jerman ya. Dan intinya Hitler itu kalah dan pasukannya gara-gara itu ya, gara-gara musim dingin yang mengganggu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari Menit Utama sampai Tahir. Buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel di samping yang gue Ali. Kita ketemu di video berikut.